Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelainan pada masa kehamilan yang merupakan materi dari mata kuliah patologi dengan kode mata kuliah BD 308.1 bersama saya Rahmi Nurul Hidayat Hafidz, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Adapun kelainan pada masa kehamilan itu terbagi menjadi dua. Ada kelainan berdasarkan lamanya kehamilan dan juga kelainan berdasarkan air ketuban. Yang pertama, kita akan membahas apa saja kelainan kehamilan yang dimana berdasarkan dari lamanya kehamilan itu sendiri. Yang pertama ada kehamilan prematur, yang merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu. Biasanya juga hal ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Terkadang persalinan atau kehamilan prematur juga diikuti dengan berat bayi lahir rendah atau berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram. Adapun etiologi prematur ataupun penyebab dari kehamilan prematur, yang pertama karena hipertensi, yang kedua karena solusio plasenta. Biasanya kedua hal ini saling berhubungan. Apabila ibu mengalami hipertensi dalam kehamilan, maka akan berisiko terjadinya solusio plasenta, sehingga aliran darah dari maternal ke janin itu kurang adekuat sehingga bisa menyebabkan risiko untuk kelahiran prematur. Yang ketiga ada ketuban pecah dini atau KPD. Yang keempat ada perkembangan janin terhambat atau PJT. Lalu ada placenta previa dan juga ada kehamilan gameli atau kehamilan kembar dan juga serviks yang inkompeten. Jadi banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kehamilan maupun persalinan prematur yang satu sama lain bisa saling berkaitan sehingga muncullah persalinan yang sebelum waktunya atau persalinan prematur. Selanjutnya untuk penata laksanaan persalinan prematur terdiri dari penata laksanaan umum dan juga prinsip penanganan, di mana penata laksanaan umumnya adalah melakukan evaluasi cepat tentang keadaan ibu. Jadi kita harus cepat-cepat mengidentifikasi bagaimana keadaan ibu dengan persalinan prematur ini. Dan yang kedua, mengupayakan konfirmasi umur kehamilan bayi. Jadi betul-betul kita harus mengkonfirmasi sejelas-jelasnya melalui HPHT, hari pertama haid terakhir, dan juga bagaimana pemeriksaan hasil USG, apakah mulai dari lingkar kepala bayi, lingkar perut, dan juga bagaimana proporsi antara kepala bayi dengan rongga panggul untuk betul-betul mengetahui berapa usia kehamilan atau umur bayi tersebut. Untuk prinsip penanganannya, kita harus yang pertama menghentikan kontraksi uterus. Jadi bisa ibu disarankan untuk bed rest, bisa juga untuk mengurangi aktivitas supaya mengurangi risiko kelahiran prematur. Dan yang kedua, mengupayakan lamanya persalinan hingga aterem dan siapkan penanganan selanjutnya. Jadi kita betul-betul akan mempertahankan dulu sehingga kehamilan tersebut bisa aterem atau betul-betul sudah siap untuk dilahirkan. Setelah membahas prematur, kita beralih ke postmatur. Jadi kebalikan dari prematur, postmatur merupakan kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu atau kadang kita sebut dengan kehamilan serotinus. Jadi kalau prematur tadi persalinan yang kurang dari 37 minggu, biasanya kurang dari 28 minggu. Sedangkan kalau postmatur atau serotinus itu kehamilan yang berlangsung lebih lama, yaitu lebih dari 42 minggu. Adapun penyebab dari postmatur bisa karena hormonal maternal, bisa juga karena hormonal dari janin. Untuk hormonal maternal itu kita berperan adalah kadar progesteron, karena ternyata bisa jadi kadar progesteron itu menurunnya sangat lambat walaupun usia kehamilan telah aterem, sehingga kepekaan uterus terhadap oksitosin pun berkurang. Karena teori mulainya persalinan adalah rendahnya kadar progesteron dan juga tingginya kadar oksitosin. Lalu ada juga karena pengaruh hormonal dari janin yang lebih spesifik adalah hormon kortisol, yang dimana kadar hormon kortisol dalam darah bayi ini menjadi rendah sehingga rentan akan stres, bayi mengalami stres sehingga HIS tidak akan timbul.
Selanjutnya untuk penata laksanaan persalinan postmatur, yaitu yang pertama induksi dengan pemasangan balon Foley kateter. Jadi kita melakukan rangsangan pembukaan atau dilatasi serviks dengan memasang balon Foley kateter. Yang kedua induksi dengan oksitosin, drips oksitosin, dan yang ketiga bedah dengan seksio seksaria. Adapun tanda postmatur pada bayi terdiri dari 3 stadium, mulai dari stadium 1 sampai stadium 3. Pada stadium 1, kulit bayi akan menunjukkan vernix caseosa dan maserasi berupa kulit kering dan mudah mengelupas. Dan stadium 2 terdapat segala gejala yang ada di stadium 1 dan disertai dengan warna mekonium pada kulit. Sedangkan untuk stadium 3 terdapat warna kekuningan pada kuku, kulit, dan juga tali pusat. Jadi tanda postmatur pada bayi itu bisa dilihat dari ketiga tingkatan stadium pada layar Anda. Setelah berbicara tentang prematur, postmatur, kita masuk ke intrauterine growth restriction atau IUGR yang merupakan arti dari pertumbuhan janin terhambat atau PJT, yang dimana janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar selama usia kehamilan. Adapun faktor penyebab atau etiologi dari IUGR, ada faktor maternal, faktor janin, dan juga faktor risiko IUGR. Untuk faktor maternal bisa terjadi karena hipertensi atau kelainan uterus, kehamilan gameli, keadaan gizi, dan juga merokok. Untuk faktor janin ada kelainan kongenital, kelainan genetik, adapun karena infeksi ataupun juga kehamilan gameli. Jadi terjadinya pertumbuhan janin terhambat atau IUGR ini banyak sekali faktor yang mendukung, tetapi yang paling tinggi adalah hipertensi pada ibu, ataupun juga pada faktor janin itu adalah kelainan kongenital. Selain itu ada faktor risiko terjadi IUGR juga. Yang pertama lingkungan sosial ekonomi yang rendah, yang kedua adalah riwayat PJT pada kehamilan sebelumnya atau riwayat PJT pada keluarga. Yang ketiga, berat badan sebelum dan saat hamil ibu rendah atau tidak mengalami peningkatan berat badan sesuai dengan standar. Dan yang keempat, partus prematurus. Adapun penata laksanaan IUGR, yang pertama pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dengan USG. Jadi penata laksanaan yang pertama adalah kita melakukan USG untuk menilai apakah pertumbuhan dan perkembangan janin ini sudah sesuai dengan kurva atau tidak. Yang kedua, memeriksa kadar glukosa bayi untuk mencegah hipoglikemi. Jadi bayi-bayi dengan IUGR bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium setelah lahir, yaitu kadar glukosa dalam darahnya untuk mengetahui lebih awal apakah akan berpotensi terjadi hipoglikemi atau tidak. Dan yang ketiga, kebutuhan kalori bayi lebih banyak. Jadi fokus pemberian kalori ini pada bayi-bayi yang lahir dengan riwayat IUGR harus lebih intens dan lebih banyak daripada bayi yang dalam keadaan ateram atau normal. Dan yang keempat, melakukan tracheal washing pada bayi yang diduga akan menderita aspirasi mekonium. Jadi setelah bayi lahir bisa dilakukan tracheal washing untuk membersihkan area trakea atau saluran nafas sehingga tidak ada aspirasi mekonium. Dan yang terakhir, intrauterine fetal death atau IUFD, yang dimana keadaan tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin dalam rahim saat usia kehamilan setelah 20 minggu. Adapun penyebab IUFD, yang pertama adalah placenta previa, yang kedua solusio placenta, preeklamsi dan eklamsi, penyakit kelainan darah, AIDS dan sifilis, ada lilitan tali pusat, DM dan hipertiroid, malnutrisi, partus precipitatus, dan juga persalinan macet. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan janin itu bisa meninggal dalam rahim seorang ibu, yang dimana pada etiologi ini kebanyakan adalah faktor dari maternal itu sendiri.
Adapun tanda gejalanya, yang pertama terhentinya pertumbuhan uterus atau penurunan TFU atau tinggi fundus uteri. Yang kedua berhentinya pergerakan janin. Jadi semestinya memang pergerakan janin akan mengalami penurunan atau bahkan tidak terasa lagi pergerakan janin pada kasus IUFD. Lalu berhentinya denyut jantung janin, penurunan berat badan ibu, perut terasa mengecil dan juga teraba dingin, dan terhentinya perubahan pada payudara. Adapun cara mendiagnosis IUFD, yang pertama melalui anamnese. Ibu nanti akan memaparkan atau menjelaskan bahwa dia tidak merasakan gerakan janin lagi, lalu ibu juga merasa perutnya tidak bertambah besar. Adapun diagnosis dari inspeksi, dari hasil USG tidak tampak gerakan janin, lalu denyut jantung janin juga tidak terdeteksi. Lalu ada palpasi. Pada palpasi kita mendapatkan tinggi fundus uteri lebih rendah dari usia kehamilan, tidak teraba gerakan janin, dan terjadi krepitasi pada tulang kepala janin. Dan hasil ronsen foto abdomen didapatkan akumulasi gas dalam jantung dan pembuluh darah janin. Tanda Nojoks artinya angulasi yang tajam pada tulang belakang. Ada juga tanda Gemard yang berarti hiperekstensi kepala janin di dalam rahim, dan juga tanda Spalding atau overlapping sutura. Adapun penata laksanaan IUFD, yang pertama melaksanakan rujukan untuk USG, pemeriksaan laboratorium, dan juga ronsen foto abdomen. Yang kedua, kita sebagai bidan menjadi motivator untuk menyiapkan kesiapan mental dari ibu karena kematian janinnya. Dan yang ketiga, melaksanakan persalinan sesegera mungkin dengan induksi atau dengan seksosesaria. Setelah membahas kelainan dalam kehamilan berdasarkan lamanya kehamilan, yang kedua kita berpindah pada kelainan berdasarkan air ketuban, yang terdiri dari dua. Yang pertama adanya ketuban pecah dini atau KPD, atau kadang kita sebut juga dengan KPSW atau ketuban pecah sebelum waktunya, yang dimana merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum infartu berlangsung pada dilatasi serviks kurang dari 4 cm atau memang belum ada tanda-tanda infartu yang terjadi, dimana KPD preterm jika terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Adapun penyebab KPD bisa karena infeksi, golongan darah atau resus antara ibu dan janin tidak sesuai, ibu merokok, defisiensi gizi, tembaga dan juga vitamin C, ada inkompetensi serviks, bisa karena polihidramnion, riwayat KPD sebelumnya, kelainan dan kerusakan selaput dari amnion tersebut, kehamilan gameli, ataupun juga trauma. Adapun penegakan diagnosis untuk KPD, kita melakukan anamnese yang dimana klien akan mengeluh basah pada vagina dan pengeluaran cairan secara tiba-tiba. Selanjutnya klien juga akan memaparkan bahwa hisnya belum terasa teratur atau bahkan his belum ada dan juga belum ada pengeluaran lendir dan darah. Dari hasil inspeksi kita akan melihat cairan amnion keluar dari vagina. Lalu dari pemeriksaan dengan spekulum tampak keluar cairan dari ostium uteri externum atau OUI, dan terkumpulnya cairan tersebut pada fornix anterior. Dengan cara memeriksanya adalah kita dapat menekan fundus maternal atau minta klien untuk mengejan ataupun batuk. Lalu pada pemeriksaan dalam kita bisa melakukan vaginal touch yang dimana tidak teraba lagi selaput amnion. Dan pada pemeriksaan laboratorium kita bisa melakukan tes lakmus, bisa juga dengan USG dan juga bisa dengan pemeriksaan darah lengkap untuk menilai apakah ada tanda-tanda infeksi dari kejadian KPD tersebut. Selanjutnya, adapun penata laksanaan KPD, ada penata laksanaan secara konservatif dan juga ada penata laksanaan secara aktif. Untuk konservatif, itu kita menyarankan untuk dirawat di rumah sakit dan diberikan antibiotik, bisa berupa ampicillin 4 kali dalam 500 gram atau gentamisin 1 kali 80 mg. Untuk usia kehamilan kurang dari 32 minggu, kita tunggu sampai dia usia 34 minggu, dirawat inap sampai ketuban, sampai air ketuban itu tidak keluar lagi atau KPD-nya bisa diminimalisir.
Sedangkan untuk usia 32-34 minggu disarankan untuk rawat inap, dan pada saat dia sudah mencapai usia 35 minggu kita bisa pertimbangkan untuk terminasi kehamilan. Dan yang keempat, untuk penata laksana konservatif kita bisa nilai tanda infeksi dan bisa kita berikan steroid untuk memacu pematangan paru. Adapun penata laksanaan aktif, usia kehamilan lebih dari 35 minggu kita bisa melakukan induksi dengan oksitosin. Jika gagal kita lakukan operasi seksiosesaria. Dan yang kedua, teknik induksi untuk oksitosinnya itu kita menggunakan 1 ampul sintosinon dalam dextrose 5%, dimulai dengan 4 tetes per menit sampai setengah jam kemudian ditambah dosisnya sampai maksimal 40 tetes per menit. Lalu pada keadaan cephalopelvic disproportion atau CPD atau panggul sempit atau letak lintang, kita tidak bisa menginduksi, segera lakukan operasi seksiosesaria. Lalu bila ada tanda infeksi dapat diberikan antibiotik dosis tinggi dan pertimbangkan untuk terminasi. Adapun komplikasi KPD pada maternal itu yang pertama terjadi infeksi chorioamnionitis yang bisa menimbulkan gejala seperti demam, takikardi, leukositosis pada pemeriksaan laboratorium, dan juga nyeri pada uterus. Lalu bisa terjadi persalinan preterm, bisa terjadi prolap tali pusat sehingga terjadi gawat janin, bahkan sampai IUFD. Lalu bisa terjadi oligohidramnion atau jumlah air ketuban sangat sedikit, lalu sampai ke shock septik hingga kematian pada ibu atau maternal. Adapun komplikasi pada janin bisa terjadi prolaps tali pusat sehingga terjadi gawat janin, asfiksia, sepsis hingga IUFD. Ada juga trauma pada saat lahir dan juga persalinan prematur. Itulah tadi tentang KPD. Kita lanjut ke hidramnion atau polihidramnion yang merupakan keadaan jumlah air ketuban lebih banyak dari keadaan normal atau jumlahnya lebih dari 2 liter. Adapun penyebab dari hidramnion, yang pertama produksi air ketuban memang yang berlebih. Ada kelainan pada janin seperti hidrosefalus atau atresia saluran cerna atau kelainan ginjal, yang dimana bila ada contohnya bila ada atresia saluran cerna sehingga bayi tidak mampu untuk menelan atau menelan air ketuban dengan baik, sehingga air ketuban tampaknya semakin banyak karena memang tidak dapat ditelan oleh bayi. Lalu bisa jadi karena ada sumbatan atau penyempinan pada janin dan juga kehamilan gameli. Lalu etiologi hidramnion juga bisa karena infeksi, bisa karena hambatan atau kecacatan sistem saraf pada bayi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol pada ibu, dan juga ketidakcocokan resus antara ibu dengan janin. Adapun penata laksanaan hidramnion, yang pertama jika masih dalam kehamilan atau masa kehamilan, kita menyarankan kepada ibu untuk diet rendah garam. Yang kedua, memberikan ibu obat sedatif atau diuresis. Dan yang ketiga, jika terjadi sesak atau sianosis, maka kita lakukan punksi abdominal pada bagian bawah umbilikus ibu, yang dimana kita akan mengeluarkan 500 cc per jam air ketuban. Pada persalinan, kita bisa menunggu hingga kehamilan tersebut aterem, tapi jika terjadi sesak atau sianosis, maka kita bisa lakukan punksi secara transvaginal karena sudah ada dilatasi serviks. Sedangkan pada masa nifas, kita harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap risiko perdarahan postpartum. Kita harus melakukan pemasangan infus, menyediakan transfusi darah dan juga obat uterotonika, lalu kita dapat memberikan terapi antibiotik. Baik, cukup sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.